Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Hadirin, hidup ini adalah ujian. Baik kesenangan, kesusahan, dua-duanya adalah takdir Allah yang harus kita jalani. Setiap waktu kita akan menghadapi masalah. Masalah adalah bagian dari karunia. Karena dengan masalah seharusnya membuat kita jadi dekat dengan Allah. Orang berat dalam hidup bukan karena masalah, tapi karena jauh dari pertolongan Allah. Kita dirancang oleh Allah bukan untuk menyelesaikan masalah sendiri, karena kita la haula wala quwwata illa billah. Kita disuruh oleh Allah bukan menyelesaikan masalah sendiri, tetapi kita disuruh oleh Allah menjadi orang bertakwa. Dengan ketakwaan inilah solusi terbaik akan diberikan. At-Tolaq ayat 2, 3, ayat 4. Di ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi solusi terbaik itu datang dari ketakwaan. Bukan dari kepintaran, bukan dari keahlian, bukan dari pengalaman saja, bukan dari jaringan, tidak, tapi dari Allah. Maka yang harus kita pikirkan setiap waktu adalah kualitas ketakwaan diri kita, karena dari sanalah Allah memberikan solusi apapun. Contoh, anak. Kita tidak bisa membulak-balik hati anak. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, tapi yang membulak-balik hati hanya Allah. Tugas kita bukan menyolehkan anak. Tugas kita adalah solehkan diri kita sendiri, sambil terus ikhtiar supaya anak disolehkan oleh Allah. Jadi tidak bisa membulak-balik hati anak. Walaupun disekolahkan di tempat yang paling islami, di pesantren, kalau Allah tidak memberi hidayah, jangankan anak kita, anak Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, tidak bisa, karena yang menggenggam hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin anak soleh, jadilah orang tua bertakwa. Makin kita dekat dengan Allah, terserah Allah. Anak mau disekolahkan di mana, nanti Allah yang ngasih hidayah. Tidak harus semua anak jadi soleh di pesantren, tidak juga. Karena tidak akan cukup semua anak sekolah di sana, ya.
Tapi kalau Allah mau menyolehkan anak itu, Allah kuasa mengatur semua jalan keluarnya. Mengurus jagad saja tidak ribet bagi Allah, apalagi membulak-balik setiap hati. Seperti ibu cemburu ke suami, mau gimana bu? Mau diapain? Bu, cemburu tidak sama suami, yang pertama harus ada tidak suaminya, ya. Karena kalau belum ada, ya cemburu ke suami orang nambah masalahnya. Gak bisa, tidak bisa ibu membulak-balik hati suami. Bagaimana? Tahu juga tidak hatinya di mana. Sama, suami ingin menyolehkan istri, gimana? Enggak apa-apa, tenang saja, paham. Relax, pengajian ini relax. Kalau HP bunyi tinggal dimatikan, kalau tidak mau mati sedekahkan, ya. Semuanya simple. Yang bikin tidak simple itu nafsu. Kalau sudah emosi, ribet. Jadi Bapak Ibu, bahagia itu di mana? Bahagia itu pada takwa. Apa sih ciri orang takwa? Sederhananya dua saja intinya, ya. Baik kepada Allah dan baik kepada makhluk-makhluk Allah. Itu ciri orang takwa. Kan kita mau yang gampang, betul tidak? Baik kepada Allah itu apa? Baik kepada Allah itu tidak ada tandingan, andadan, dan tidak mengilahkan yang lain selain Allah. Itu kuncinya. Jadi makin di hati kita tidak ada sandaran siapapun selain Allah, kita tidak takut kecuali takut jauh dari Allah, dan tidak menggebu cinta kepada apapun siapapun kecuali menggebunya ke Allah. Itu udah memasuki wilayah takwa. Sebelum kita amal soleh, iman dulu, ya. Kan bahagia itu kuncinya iman dan amal soleh. Nah Bapak Ibu, yang bagaimana? Kepada Allah, kan ada yang tahu kepada Allah, ada yang percaya, ada yang yakin. Ini nih, di sini makin yakin makin takwa, karena keyakinan kepada Allah itulah yang mengubah segalanya. Rumah sempit jadi lega, itu perkara hati, hadirin. Kalau hati kita yakin ini rumah titipan Allah, dan kita ridho dengan dititipi rumah ini dan syukur, jadi lega. Itu nggak usah beli rumah tetangga. Asli, hadirin. Orang yang imannya kuat di dalam penjara saja bisa lapang, tapi punya tanah lapang bisa menggusur tanah yang lain. Jadi jangan risau harga tanah naik. Pertama, bukan tanah kita, ya. Iya kan? Yang kedua, nggak ada duitnya buat beli. Yang ketiga, bahagia itu bukan dimikirin tanah orang, syukur tidak dengan yang ada. Ingat hadis yang lalu, qad aflaha man aslama waruziko kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang Islam, yang memasrahkan dirinya ke Allah. Islam cukup rezekinya, bukan banyak, cukup loh, dan puas, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu bahagia tuh. Jadi kalau lihat mobil orang, ya udah nggak apa-apa. Kenapa kita mikirin mobil orang? Syukuri kaki yang ada. Kan motor nggak ada, mobil nggak ada, tinggal naik motor orang, ya. Nah hadirin, memang kalau yakin kepada Allah bagaimana? Yang pasti kalau orang sudah yakin ke Allah adalah dia akan dekat dengan ikhlas.
Udah cukup Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah tahu, dan Allah udah janji ngebalas. Terus apa lagi yang harus kita pikirkan? Kan? Perkara orang berterima kasih atau tidak, orang menghargai atau tidak, orang balas budi atau tidak, itu kan bukan urusan kita. Ingat teorinya, fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, jangan fokus dengan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Coba, pikiran orang bisa kita kendalikan tidak? Perasaan orang, kan? Orang tidak mau berterima kasih, masa kita ngotot? Orang tidak cinta ke kita, mau dipaksa, cinta loh ya, cinta kamu kepada saya, nggak bisa. Itu bukan wilayah kita. Orang mau berterima kasih atau tidak, mau menghargai atau tidak, mau balas budi atau tidak, itu bukan wilayah kita. Fokus kita satu aja, amal kita diterima Allah, selesai. Mau ngapain lagi? Kita mikirin yang di luar kemampuan kita, betul? Fokus, ini Allah ngeliatin kita. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Nggak ada yang nggak kelihatan. Kayak sekarang ini Allah pasti lagi menatap kita, pasti itu ya, keyakinan itu harus ada. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Puas. Janji Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat Ar-Rahman ayat berapa? Coba dicek. 60. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Selesai, ya kan? Kita tunggu aja waktunya, bentuknya, terserah Allah. Gak ada urusan kita dengan apa yang Allah janjikan, udah pasti. Tinggal husnuzon saja. Urusan kita yakin tidak kepada janji Allah. Sudah enak tuh hadirin. Saya sudah berbuat yang terbaik untuk istri saya, tapi istri saya kurang, itu tinggal ditambah, ya kan? Saudara jangan salah tafsir ya. Saya nggak dihargai, nggak ada masalah, terus aja berbuat baik, terus saja berbuat baik. Pertama kita nggak bisa maksa istri tahu balas budi, ya kan? Ngebulak balik nggak bisa. Dan yang kedua, bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah jadi lelaki terbaik, jadi suami terbaik, jadi ayah yang baik yang disukai Allah. Selebihnya Allah yang ngebulak balik hati. Mau digimanain? Kan? Capek nanti hati kita, nggak ikhlas ya. Ciri-ciri kurang ikhlas capek. Kalau ikhlas udah selesai. Coba tolong dijawab, kalau kita berbuat sesuatu kebaikan, Allah lihat tidak? Adakah yang tidak kelihatan oleh Allah? Apakah Allah tahu semua yang kita lakukan? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah ngebalas? Ketuker? Mungkin tidak? Meleset? Kurang? Kelebihan? Ada yang menghalang-halangi? Mungkin tidak. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Surat Yunus 107. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, gak ada yang bisa menolak. Tenang hadirin. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, itu pun balik ke kita. Surat Al-Isra ayat 76. Mau yang mana? Satu nomor aja meleset, silakan ya. Jadi sudah puas, pokoknya kalau ingin ditolong oleh Allah, ikhlas. Terus kalau ingin
jadi ahli takwa, ya syukur aja. Nih kita jarang syukur. Ini datang ke majelis taklim ini selamat. Lah siapa yang nyelamatin? Tiap waktu itu kan diselamatin. Anak ke sekolah selamat, istri ke pasar selamat. Nggak ada syukurnya. Kita masuk ke mulut ini, kenapa nggak ngumpul di paru-paru? Sedikit aja masuk ke salah alamat, kita lolos setiap waktu, nggak pakai syukur itu. Wah, kalau sudah yakin ke Allah, syukur aja terus ya. La in syakartum la azidannakum. Mendatangkan yang belum ada tuh paling gampang dengan syukur, bukan dengan banyak keinginan. Boleh punya keinginan, harus, tapi diperbudak keinginan duniawi ya jangan. Ingin itu pengantar amal soleh saja, pengantar ikhtiar, tapi tidak boleh menuhankan ikhtiar. Pak, syukur, syukur. Suami saya ngorok loh, syukur. Satu, punya suami, ya. Dua, hidup. Karena kalau nggak ngorok, udah. Ini saya punya anak nyoret-nyoret tembok, berarti punya anak. Ya nggak mungkin mertua nyoret-nyoret tembok ya kan. Ala kulli hal, dalam segala yang terjadi pasti ada nikmat di sana. Dalam sakit, dalam fitnah, emang dalam kepahitan nikmat. Lah para nabi itu semuanya diuji oleh Allah. Apakah ujian para nabi itu untuk menghinakan nabi? Tidak, nambah kecemerlangannya. Betul tidak? Dengan dihina nabi sabar, tambah kemuliaannya. Dikasih sulit nggak mengeluh, tambah kemuliaannya. Masya Allah. Ujian itu bagian dari nikmat, hadirin. Jangankan urusan akhirat, anak aja diuji, bela-belain ngutang kita supaya anak diuji, benar? Berapa banyak yang pinjam uang supaya anaknya diuji ujian, ya kan? Dan rela. Nah, kenapa giliran suami diuji, istri diuji, kita jadi buruk sangka? Gimana sih caranya kalau kita diuji supaya kuat? Yang nguji itu yang baik atau yang buruk ke kita? Oke, pertanyaannya, yang nguji kita itu Allah yang maha baik, pencipta kita, yang selama ini setiap saat berbuat baik ke kita. Tidak ada sekejap pun Allah berbuat buruk ke kita, walaupun kitanya buruk. Terus saja diberi nikmat, jantung didetakkan, mata dikedipkan, otak bisa mikir, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, mulut bisa bunyi. Ada yang ada mulutnya tapi nggak bunyi, ya. Ada yang bunyi tapi nggak ada mulutnya, ada. Ini serius, jangan kemana aja pikirannya. Itu juga bagian dari nikmat. Coba nggak bisa buang angin 16 kali loh sehari, walaupun nggak ngaku tuh ya. Ya karena ada memang Allah memproses sedemikian rupa. Kadang kepikir kok nggak harum aja gitu ya. Misalkan ya anggrek, hari ini anggrek, besok melati, enggak, ini karbitnya stabil ya kan, pasti ada hikmahnya ya kan. Sebab kalau anggrek pasti ditut. Hadirin sekalian, terus serius ini lagi ngaji tauhid nih. Salah satu ciri orang takwa adalah ridho dengan apapun yang Allah perintahkan, tidak ada komplain, dan ridho dengan apapun yang Allah takdirkan. Ini penting nih Pak. Jadi kita ingin diurus ini dulu nih,
latihan ikhlas, latihan syukur, latihan ridho. Kita ini milik Allah. Allah yang maha baik, yang setiap saat berbuat baik kepada kita, dan yang paling menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat itu Allah, pencipta kita. Banding antara kita dengan Allah, yang paling menginginkan kita bahagia siapa? Allah dong, pencipta yang kita yang maha baik. Makanya kita diberi hidayah, diberi taufik, ini ngaji, diongkosin, ini kan takdir Allah. Padahal Allah tahu sholat duhur kita barusan ngecapruk kemana aja, ya. Iya kan? Orang-orang, wih keren, kamu rajin ke masjid deh. Padahal sholatnya juga ngaco, nggak ngerti lagi. Tapi Allah masih menutup-nutupi keburukan kita. Jadi kalau pas diuji itu ridho, hadirin. Mau diapain aja ridho, karena pasti ini baik. Apa aja Allah takdirkan bagi orang beriman, insya Allah itu adalah membawa kebaikan bagi kita, walaupun tidak cocok dengan keinginan kita. Sepanjang faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho dengan takdir yang Allah berikan, Allah ridho. Kalau Allah ridho ke kita, kan Allah tahu hati kita, ya, ngedumel atau tidak. Ingat teori batu jatuh kena genteng, kena jidat, lagi jalan jidat ketiban genteng, bagaimana? Udah terjadi nih, benjol. Sederhana sekali. Tidak boleh kita mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Nggak mungkin tidak terima, itu tanda terima udah jelas, benjut kayak gitu ya. Nggak bisa kita mengatakan tidak terima, udah diterima, tinggal kita obatin. Kalau nasi jadi bubur, terima, tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap. Apa kata-katanya? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah, apapun ini udah takdir Allah, ini sudah yang dikehendaki Allah. Saya terima ya Rob episode ketentuanmu saat ini kepada saya, karena pasti baik. Nah, ridho itu Allah pasti tahu ya, maka Allah ridho ke kita, lapang hati kita, jadi lebih ringan menghadapinya. Kemudian dibimbing oleh Allah, dibuka hikmahnya. At-Takubun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah, barang siapa yang yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Jadi nanti dibuka hati kita, ngerti nih kenapa Allah takdirkan. Itu udah beda, itu udah beda hidup tuh kalau udah kayak gitu ya. Udah gitu dikasih pahala karena kita ridho. Faman rodiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau kita marah, saya nggak terima, Allah nggak adil, kenapa saya begini? Aduh, kalau diadili asli, habis kita ini. Sambar petir bertubi-tubi jadi areng ya. Kalau kita marah, maka hati jadi sempit, berat hidup ini, nggak ada jalan keluar, dan dosa. Terima, ridho, apa aja ridho. Ridho dengan takdir yang ada sambil bergerak ke takdir lainnya, sempurna. Sakit gigi, ridho, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi, saya terima ya Allah, walaupun sakit sekali. Aduh ya Allah, pasti karena dosa, astagfirullah. Sambil pergi ke dokter gigi, udah ditahan jalan macet, saya terima jalan ini macet, ya Allah, ini penggugur dosa, astagfirullah. Pas sudah sampai ke sana ada tulisan, maaf dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi seperti saudara. Oh,
Gimana? Terima lagi. Alhamdulillah ya Allah. Nggak boleh. Coba lo ngasih tahu dari tadi saya nggak pergi. Tadinya udah nggak ada. Ya kan? Kan ada yang suka ngomong. Coba saya dikasih tahu dari tadi. Tadinya udah nggak ada. Adanya sekarang. Nggak bisa mundur. Makanya fa'inallau taftahu amal syaitan. Perkataan seandainya itu bisa ngebuka tipu daya setan itu. Iya kan ada dalilnya. Dalil lengkapnya begini. Ini tentang orang yang beriman kuat. Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Oh kan begitu, makin kuat iman, makin baik dalam segala hal, dan makin dicintai Allah daripada yang imannya lemah. Dalam keduanya sudah ada kebaikan karena ada iman. Ihris ala ma yanfa'u. Ini ciri orang kuat iman. All out lah, bersemangatlah. Ini ciri orang yang imannya kuat ya. Bersemangatlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Berobat manfaat, semangat walaupun tidak wajib ya, tapi semangat untuk yang manfaat. Karena ada yang memang sudah tidak memungkinkan berobat, dia tidak jadi dosa, tapi semangat untuk sehat harus selalu ada. Apapun yang manfaat bagi dunia, manfaat bagi akhirat, harus semangat. Wasta'in billah, dan bersamaan dengan itu minta tolong ke Allah, karena hanya Allah yang bisa ngasihnya manfaat itu. Kita ikhtiar, itu amal soleh. Dan janganlah wala ta'jaz, jangan malas. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala takul lau anni fa'atu kana kada wa kada, janganlah kamu mengatakan tuh seandainya saya nggak pergi, pasti nggak bisa, udah pasti kejadian itu, kita akan pergi juga. Coba kalau dia nggak pergi, nggak celaka, nggak mungkin, pasti pergi, pasti datang ke tempat dia celaka. Coba kalau dia nggak pulang ke Bogor lewat tol, mungkin dia masih bersama kita, nggak mungkin, karena bekal meninggal di kilometer sekian, ditunggu oleh malaikat pencabut nyawa di sana, maka nanti ke sana bekal ketemu dengan yang bagian tabrakan, sama juga ada takdirnya ya. Cuman yang ini bagian mati, yang itu bagian tangannya diambil karena udah waktunya pulang, tangannya duluan ya, dan gigi sebagian. Kan ada waktunya pulang duluan sebagian. Saya lihat sebagian daripada pulang duluan nih. Gigi ya. Begitu. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, perbaiki dulu keyakinan kepada Allah. Jadi jangan hanya sibuk dengan ikhtiar tapi nggak yakin Allah yang bisa menolong. Nah, di antaranya ridho ke takdir ini adalah bagian yang disukai oleh Allah. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho ke takdir, Allah ridho. Misal ya ikhwan belum dapat jodoh, tenang hadirin, ikhwan, makanya saya tegesin ikhwan itu mewakili akhwat. Nggak bisa. Kenapa sih saya hidup gini? Teman-teman saya udah pada punya jodoh, udah pada punya anak, saya begini-gini amat. Nggak boleh ngomong itu. Ya Allah, saya terima episode ini. Engkau belum menitipkan pendamping hidup. Yang mau banyak, tapi mau menjauh dari saya, mau muntah, yang nggak usah ngomong gitu kepada Allah. Ya Allah, maunya sama teman saya. Ya Rob, saya terima, engkau pasti tahu yang terbaik. Ridho, kata ibu, ayo dong nak, nikah nak, nikah nak, ibu ingin kamu nikah. Bu, ibu ingin saya nikah, padahal ibu sudah nikah.
Saya belum sama sekali. Saya lebih ingin dari ibu. Nggak usah kayak gitu ngomongnya. Insya Allah. Doakan saja. Bukan tidak ingin, tapi Allah belum memberikan yang terbaik. Doa saja, Bu. Nggak usah minder, nggak usah sakit hati ditanya gimana anaknya berapa. Alhamdulillah saya belum dititipi suami, belum dititipi istri, belum dititipi anak. Dan tidak ada minder, tidak ada berat, karena tahu ini takdir dari Allah. Nggak ada tertekan. Itu yang mendatangkan pertolongan, karena sudah menempatkan keridoan hati terhadap episode yang Allah tetapkan. Ini episode bergerak terus nih hadirin. Tiap hari itu punya coupling takdir masing-masing. Kita aja tidak tahu nih, turun dari sini apa episodenya, ya kan? Di jalan sana apa episodenya, enggak tahu sama sekali. Tapi kalau sudah terjadi, ridho, terima, rasakan beda hidup ini. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, Allah ridho. Ridho ini bukan posisi akhir. Ridho ini posisi awal untuk move on. Ingat, nasi jadi bubur, terima. Udah nggak diterima juga udah jadi bubur. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kucuk, kerupuk, kecap, gepuk, dan macam-macam lah, supaya jadi bubur ayam spesial. Nah, kajian kali ini ingin sekali memposisikan hati ridho dulu ke takdir Allah, ya, karena kalau nggak ridho macet kesananya. Penderitaan itu kalau tidak ridho. Kalau udah ridho, lega aja, dan nanti kelihatan jalan-jalan lainnya. Kenapa? Karena barang siapa yang ridho, Allah ridho. Barang siapa yang marah ke takdir, Allah juga murka. Nauzubillah. Tahu dirilah kita ini siapa? Kita ini hamba Allah, betul tidak? Suka-suka Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha adil, tidak pernah berbuat zolim sama sekali. Selama ini aja kita dibaikin oleh Allah luar biasa. Nah, giliran Allah menimpakan, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sotoy, ya. Nah, ini bagian dari ketakwaan. Jadi takwa tidak cukup hanya sholat, saum, sedekah, tapi ini fondasinya nih, berbaik sangka tidak kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ibu kapan berangkat umroh? Baru-baru umroh, dicatat itu omongan itu ya, beh kayak gitu. Kok jadi kayak kambing? Tidak boleh mengembik begitu. Ibu kapan umroh? Insya Allah secepatnya. Emang uangnya sudah ada? Allah pemilik rezeki. Umroh tidak harus selalu pakai uang, pakai pesawat, ya. Kalau Allah mengundang, berangkat itu, Pak. Apa Bapak pikir yang haji umroh itu syariatnya ngongkos sendiri? Tidak. Sebagian besar itu nggak pakai ongkos sendiri. Ini saya berani bicara begini karena suka survei. Yang secara syariat pakai uang membayar buat dirinya dikit. Dari satu bis itu paling nggak bisa dihitung banyak. Selebihnya diongkosi suaminya, ya. Lah kan begitu ya, diongkosi orang tua, diongkosi mertua, diongkosi anak, diongkosi menantu, diongkosi kantor. Yang punya kantor nggak umroh, karyawannya umroh, diongkosi hadiah. Ada yang mengganti, ini mau berangkat sakitnya diganti kamu, begitu. Kalau Allah mengundang, Allah bikin jalannya sendiri. Makanya tidak boleh suudzon.
Karena kita bersandar kepada yang menguasai segala-galanya, memiliki segala-galanya, dan maha baik.